Yesus, ya, Yesus mengatakan dalam Yohanes 14, jika kamu percaya kepadaku, kamu juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Betul. Yesus beribadah hanya menyembah kepada yang di langit. Ente menyembah kepada yang mana? Kepada Allah. Nggak usah pakai kata-kata Allah aja, santai aja ngomong. Ngapain kau pakai kata Allah yang adalah dewa itu? Nggak nyambung, itu namanya kamu penipu. Makanya berarti kamu meneruskan tulisan kitab ini sebelum saya hapus. Kamu meneruskan tabiat penjajah yang suka merampas hak orang, paham? Apa itu tabiat penjajah? Penjajah itu suka merampas, kan? Apa maksudnya? Tabiatnya kenapa disangkut pautkan dengan kitab suci Allah gitu? Ya, kamu mengambil kata Allah itu dari mana? Itu hasil rampasan. Tuhan dalam bahasa Arab itu Allah. Oke? Tuhan dalam bahasa Arab Allah. Ya, terus? Oke. Nah, terus? Oke ya? Oke. Dalam bahasa Ibrani. Bisa nipu lagi. Gak bisa nipu lagi. Bahasa Ibrani itu Elohim atau Adonai dibakukan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu menjadi Allah, bukan Allah. Kiper. Dalam bahasa Ibrani mereka disebut Elohim. Elohim itu Allahumma, bukan kemudian Allah. Belajar di mana ente? Saya tidak bilang Allah, saya bilang Allah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, Indonesia mengambil kata Allah itu dari mana? Ya salahkan mereka kalau mereka mengambilnya dari mana. Bilang aja kami merampoknya dari Quran. Bilang aja. Lo enggak merampok. Kamu berarti menyalahkan pemerintah. Pemerintah apa? Pemerintah menjelaskan di KBBI, Allah ALLAH sama dengan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ayo. Loh, kenapa pemerintah tidak pernah mensomasi atau menggugat nama Allah di Alkitab? Iya, justru itu pemerintah menertawakan ente. Agama kok kayak gini kali. Agama kok tidak punya jati diri. Agama kok tidak ambil Tuhan. Perjanjian lama ngambil Tuhannya Yahudi, perjanjian baru ambil Tuhannya umat Islam. Kapan ente punya Tuhan? Kapan? Kami itu tidak ngambil-ngambil, bro. Tidak ngambil-ngambil. Kami itu nggak peduli loh. Tuhan kami itu mau dikasih nama apa yang sedang itu? Menikmati hasil curian, mana ada peduli? Loh, kamu nggak malu? Kalau pencuri itu nggak mungkin ada yang teriak pencuri. Kalian juga mengambil itu di abad pertama sebelum adanya Muslim. Itu sudah ada kata Allah. Itu dapat ditemukan di dalam berbagai penemuan-penemuan di abad pertama kedua. Orang-orang paganisme pun sudah menggunakan kata Allah. Betul. Orang-orang Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah. Benar sekali. Karena terus nama Allah apa masalahnya? Tuhan, nama Tuhan pencipta alam semesta. Iya. Oke. Betul. Nah, sekarang sedangkan Anda itu penyembah separuh dewa, separuh manusia, Yesus. Ketawa dia. Kamu itu bilang separuh dewa, separuh manusia. Kenapa bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam Septuaginta? Semua nama-nama Tuhannya Yahudi itu diganti menjadi Theos. Kenapa? Karena memang orang Yunani tidak mengenal nama-nama lain selain Theos. Sekarang Theos sendiri artinya seperti apa? kami orang Kristen di Indonesia, saya tidak ngerti soal semua bahasa kecuali bahasa saya. Kalau di kota saya, semua saya tidak ngerti. Kata Allah pun saya tidak ngerti. Sekarang kami Theos itu artinya apa? Kami ngerti bahasa kami Opo. Apa arti Opo? Theos itu Opo itu Khalik bumi langit. Theos pencipta langit bumi dan langit. Theos itu kemudian kalau diterjemahkan ke Indonesia itu namanya Theos itu Allah. artinya apa? Theos itu artinya apa? Ya Theos itu artinya apa ya? Allah. Bukan Tuhan saja, Tuhan. Mulai kacau ini. Tuh, memang begitu. Dari kamu mana mau Anda paksakan kami begitu? tidak mengakui ini? Bisa kan? jadi, Bung, tajarin, Bung. Bisa jadi Theos itu Anda katakan Allah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kitab pun diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Indonesia. Lalu kenapa Anda larinya ke sebutan bahasa Arab dalam nama Tuhan? Loh, emang kenapa? Memang agama itu bahasa beragama. Bukan bahasa yang beragama, otak yang harus berakal dipakai ini. Nah, disinilah kalian harus tahu. Bahasa itu datang dari Tuhan semua. Kitabmu. Jangan kalian klaim bahasa itu hanya Tuhan kalian. Justru sekarang kau yang mengklaim. Kamu yang mengklaim Tuhannya umat Islam menjadi Tuhanmu. Gak malu?
Nggak malu? Nggak malu kami. Lagi pula bukannya Tuhan umat Islam yang kami Lalu kami dari mana tuhankan. Anda mengambil kata Allah itu dari mana? Ya dari bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di mana ada bahasa Indonesia? Allah itu di mana? Ya sekarang maka kamu baca Alkitab. Lah, itu nama Tuhan saya nempel di kitabmu. Loh, nama Tuhanmu. Iya. Jadi Tuhanmu itu bukan Tuhan saya. Ya makanya memang bukan Tuhanmu makhluk, Tuhanmu kok. Tuhanmu roh, gitu. Tuhanmu manusia. Kalau begitu saya mau tanya. Apa? Apakah Tuhanmu itu tidak bisa setara dengan makhluk? Tidak sama dengan makhluk. Gak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tuhannya Yahudi juga demikian. Tidak Yeremia sama 10 dengan nomor makhluk. 6. Yeremia Begitu. 10 nomor 6. Oke? Tuhannya 2 Samuel tidak sama. 7:22. Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Tidak sama seperti Tuhanmu. Gitu. Jadi Tuhannya Bang Suma itu tidak makan gitu ya? Yes. Makan, tidak makan. Tuhanmu aja yang makan. Kalau Tuhan saya memang makan. Yesus itu waktu dia bangkit dia makan. Iya, itu Tuhanmu makhluk. Mujair. Dewa menjadi manusia. Itu Tuhanmu. Enggak, oke ya. Sekarang Jadi permasalahannya. saya akui sekarang dulu. permasalahan. Saya sekarang akui. Permasalahannya dari Yesus mana saya kamu curi itu. kata Allah itu dari mana kamu curi? Itu dulu. Tunggu dulu. Yesus saya akui jangan makan kemana-mana. mujair. Jangan makan kemana-mana. ikan mujair. Jangan Sekarang saya mau tanya. Kalau di surat Al-Saffat 91 itu gimana? Coba bacakan pada saya. Ya kamu bacakan. Lah, kamu yang membawa sebagaimana saya membawa saya baca ya. saya bawa. Saya baca ya. Saya baca dari terjemahan aja ya. Dari bukan terjemahan, dari kitab suci dari Google ya. Kamu percaya Google nggak dulu? Apa? Kamu percaya Google nggak dulu? Percaya Google tergantung. Kalau itu dari Kristen tidak mungkin kepercaya. Tahu Kristen? Kristen itu identik dengan tipu-tipu. Aneh ya. Ya kamu bacalah ini ya. Ya bacalah. Anda baca. Anda baca. Ya Anda kan baca. di sini ditulis begini. Kemudian dia, ya Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan? Ya. Siapa yang jadi sama dong ya? Siapa yang tidak makan di situ? Loh, Ibrahim nanya kepada siapa? Kalian tidak makan? Kepada siapa? Dia nanya kepada siapa? Kepada berhala-berhala. Iya, berhala. Kenapa kau katakan Tuhan saya? Loh, kan saya cuma bilang kalau tidak sama juga, berhala juga tidak makan. Loh, maksudnya apa? Jadi kalau maksudmu berhala tidak makan, berarti Tuhan itu tidak makan gitu? Berarti Tuhan itu berhala yang tidak makan gitu? Tadi tidak makan. Berarti kalau itu Anda jadikan acuan, Yesus disunat berarti saya juga adalah Tuhanmu gitu? Karena saya juga disunat. Oke, saya mau tanya. Kamu disunat enggak? Kamu disunat enggak? Loncat ke sana kemari. Loh, kamu yang bilang disunat, saya cuma ngikuti nilai kebenaran maumu. dari Kristen itu yang saya minta sepotong? Mana? Sudah, saya sudah bilang Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ya. Berarti anak Maria yang tadinya bukan Tuhan sekarang jadi Tuhan. Anak Maria itu bukan Tuhan. Nah, sekarang dia yang adalah Tuhan bersama-sama dengan Tuhan sebagai Maria firman yang Allah. bukan Tuhan, dengar. Berarti anak Maria yang bukan Tuhan sekarang Tuhan. Iya dong. Dia kan sudah mati sebagai anak Maria, sudah mati. Iya dong. Sudah mati. Jadi sekarang dia bangkit, dia adalah Tuhan, sudah kembali kepada firman sebagai firman-Nya. Jadi anak Maria yang tadinya bukan Tuhan, begitu bangkit sekarang menjadi apa? Loh, tadi bukan anak Maria bukan Tuhan. Anak Maria itu adalah Tuhan yang menghampakan diri, yang tidak menganggap kesetaraan. Coba teman-teman, diputar lagi. Anak Maria itu adalah Tuhan katanya. Bagaimana? Yang merendahkan diri. Bagaimana? Coba. Anda mengatakan barusan berbeda lagi. Anak Maria itu adalah Tuhan yang merendahkan diri. Betul? Loh, saya bukan anak Maria, tetapi anak yang kemudian menjadi Maria itu adalah Tuhan yang menjadi anak Maria. Tidak berubah. Tuhan yang menjadi bukan Tuhan yang menjadi anak Maria. Tuhan yang menjadi anak Maria telah menghampakan diri. Berarti Tuhan menjadi anak Maria. Iya, betul. Anak Maria Tuhan atau bukan? Bukan. Nah,
Berarti Tuhan Karena dia Anda sudah menghampakan, tidak Oke, menganggap kesetaraan lagi. Berarti Tuhan Anda setelah menjadi anak Maria, dia berhenti menjadi Tuhan. Betul? Bukan dia berhenti, dia sudah menghampakan diri. Tadi Tuhan. Begitu menjadi Oke. anak Maria, dia bukan Tuhan. Oke. Sekarang gini. Oke, saya ikuti pemikiran cara berpikir kamu. Oh, tidak bisa Anda tidak Apakah- mengikuti, harus kalau Anda mau sehat. Apakah ketika Presiden Soeharto Lari ke itu sini. telah- Itu telah- anak TK. Ini berbicara Loh, Tuhan, bukan berbicara piye? makhluk. Ini Apakah berbicara ketika Presiden Tuhan. Soeharto tidak Ini menjadi presiden berbicara lagi? Tuhan, Arti tidak bukan ada presiden berbicara lagi. manusia. Sejak kapan Soeharto ini jadi kan- Tuhan? Sejak kapan Soeharto jadi Tuhan? Sampai analoginya ke Soeharto. Kita bicara soal terminologi, kata, pengertian. Pengertian apa? Pengertian. Maka itu kita coba masuk untuk menyamakan supaya kamu Kedudukan ngerti, karena kamu kan nggak supaya ngerti. setara dengan Tuhan itu sebagai apa dia? Aku pakai bahasa-bahasa Nggak bisa Tuhan itu rohani, dianalogikan dengan kamu nggak makhluk. ngerti. Aku pakai Nggak bahasa-bahasa bisa. Alkitab. Nggak bisa Tuhan dianalogikan Ya, kamu dengan kan nggak makhluk. ngerti. Nggak bisa. Aku pakai bahasa Nggak anak bisa TK. analogikan Tambah nggak Tuhan ngerti. dengan makhluk, karena Tuhan itu bukan makhluk. Loh memang, tapi terus kenapa saya Anda ingin menganalogikan? mengumpamakan. Oke, silakan saya ikuti. Mengumpamakan. Silakan Kalau saya ikuti Presiden ajaran Soeharto makan Anda, sudah saya ikutin, mati, silakan. apakah Silakan. Presiden juga ikut mati? Oke, sekarang begini. Ya. Ketika Anda menganalogikan seperti itu, pertanyaan saya kemudian, Anda menganalogikan ketika Soeharto mati, apakah presiden itu mati? Kan gitu ya? Ya. Sekarang, hakikat Soeharto mati nggak? Iya. Oke. Ketika Anda mengambil analogi ini, berarti hakikat Tuhan mati pada saat Yesus mati. Loh, Ayo, berarti hakikat presiden mati. Loh, kenapa? Bagaimana? Yang saya tanya ini pribadinya. Oke, kalau pribadinya berarti kamu pribadi jangan Tuhan bilang Anda mati. Soeharto. Iya, Kamu bilang Soeharto mati. Soeharto Apakah mati hakikatnya berarti Soeharto pribadi mati? Soeharto mati. Mati Soeharto. Oke. Ketika Yesus itu adalah pribadi Tuhan, ketika mati berarti yang mati adalah Manusianya, kemanusiaannya. bukan pribadinya. Bukan pribadinya. Mati aja. Bukan hakikatnya, bukan pribadinya. Bukan hakikatnya sebagai Berarti Allah. hakikat Soeharto ketika mati, hakikatnya tidak mati. Lah hakikatnya tidak mati, dia kan bukan presidennya, jabatannya. Tuhan itu kan jabatan. Iya, saya ngerti. Bukan saya tanya Tuhannya, yang saya tanya hakikat Tuhanmu mati. Tidak mati, Tuhan hakikat Tuhan nggak pernah mati. Berarti Yesus hakikatnya tidak sama seperti hakikat yang tidak mati itu. Betul? Loh, Yesus itu kan hakikatnya Allah. Yang mati itu adalah manusianya. Oh, yang mati Jabatannya sebagai Allah nggak pernah mati. Jabatannya nggak mati. Tetapi kemanusiaannya mati. Mati. Ketika Soeharto mati, jabatannya bisa digantikan sama orang lain enggak? Bisa. Berarti ketika Yesus Tuhanmu mati, bisa diambil jabatannya sama Tuhan lain enggak? Enggak, karena ada bapaknya. Loh, itu kan Tuhan lain. Ada bapaknya. Itu kan Tuhan lain. Ya oke, kalau kamu anggap itu Tuhan lain, nggak apa-apa. Berarti Tuhanmu ada berapa? Tuhan saya satu. Loh, tadi katanya presiden mati, diambil kedudukan presiden orang lain. Ada berapa presiden di Indonesia? Jadi ketika Yesus mati sebagai manusia, dengar dulu, ketika Yesus mati sebagai manusia, digantikan oleh manusia lain nggak? kealahannya itu tetap di tangan Bapa. Kan Yesus sudah menyerahkan semuanya kepada Bapa. Kalau begitu, Yesus ini murni manusia, nggak ada hakikat Tuhan pada dirinya. Berarti tidak ada hakikat dia Tuhan. murni manusia selama 33 tahun setengah. Oke. Berarti Tuhanmu itu pernah menjadi murni manusia.